الله أكبر الله أكبر. Wanita tidak boleh pergi perjalanan 2 hari jika tidak bersama suaminya atau mahram. Kedua, tidak boleh mengarahkan kenderaan kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala wa atimul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat wa ya ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Kaum muslimin, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada yang dapat mendengar halqah ma'arif ini yang dipancarkan dari Masjid Raya Baitur Rahman dan melalui LPP RRI Banda Aceh dan radio-radio lainnya yang turut merelay LPP RRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita memuji Allah dan bersyukur atas segala anugerah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita begitu banyak tanpa henti-hentinya. Terutama nikmat iman dan Islam, itulah nikmat yang bakal menyelamatkan kita dalam menjalani hidup dunia dan hidup akhirat kelak. Seterusnya marilah kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan diutusnya beliau menjadi rasul membawa rahmat untuk sekalian alam. Dalam pertemuan kita yang ke-868 di malam hari ini, Kamis 28 Zulkaidah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 6 Juni 2024 Miladiah. Kita sudah berada di minggu ke-56 hitungan tahun 1445 Hijriah atau minggu ke-32 hitungan tahun 2024 Miladiah. Hari yang kita jelang hari ini hari ke-313 hitungan tahun Hijriah dan hari ke-158 hitungan tahun Miladiah. Dan jadi pokok bahasan kita pada malam hari ini, dapatkah seseorang mengisi posisi mahram? Untuk itu marilah kita perhatikan beberapa hadis Nabi tentang itu. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala arba'un sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi
wa alihi wa sallama fa'ajabanani wa anagnani alla tusafira imra'atan masiratan yawmaini laisa ma'aha zawjuha aw zu mahramin wa la tusaddu al-rihalu illa ila salasata masajida masjidil harami wa masjidil aqsa akhrajahul Baihaqi wa Muslim. Jadi Abi Sa'id ia berkata 4 macam yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya itu menyenangkan, mencengangkan dan menyenangkan aku. Pertama, wanita tidak boleh pergi perjalanan 2 hari jika tidak bersama suaminya atau mahram. Kedua, tidak boleh mengarahkan kenderaan kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Yerusalem. Bapak Ibu sekalian sedang jemaah yang dirahmati Allah, dilarang wanita melakukan perjalanan sejauh 2 hari 2 malam kecuali bersamanya ada mahram. Bersamanya tidak terdapat mahramnya. Mahram itu bisa suaminya, bisa pamannya, bisa abang atau adiknya, atau paman-pamannya. Ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan seorang wanita di dalam perjalanan. Apa ibu sekalian sidang jemaah yang dirahmati Allah, di sini ditekankan jaraknya perjalanan yang ditempuh itu adalah dua kali atau 2 kali 24 jam. Atau dapat dipahami mafhum mukhalafahnya jika perjalanan itu memang seorang diri itu dia 2 hari 2 malam itu dibolehkan saja wanita itu bepergian tanpa mahram. Mafhum mukhalafahnya. Hadis yang lain dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafiru masirata yawmin wa lailatin laisa ma'aha hurmatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis lain dari Abi Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak dibolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kemudian untuk pergi dalam perjalanan sehari semalam jika tidak bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini mempersingkat waktu perjalanan
cuma sehari semalam atau cuma 1 kali 24 jam. Dapat dipahami jika perjalanan itu kurang daripada 24 jam, maka wanita itu boleh bepergian tanpa mahram. Kondisi ini dapat terjadi di suasana sekarang, seperti seorang wanita bepergian ke Jakarta dengan memakai transportasi udara dengan pesawat terbang yang jarak perjalanannya Banda Aceh Jakarta kira-kira 3 jam perjalanan yang ditempuh dalam jarak Banda Aceh Jakarta. Artinya kalau kondisinya begitu, ada kemudahan yang diberi kesempatan kepada wanita pergi tanpa mahram. 2 hadis di atas dibicarakan tentang perjalanan secara umum. Sekarang kita ingin melihat kedudukan mahram dalam perjalanan haji, yang berlaku sekarang, yaitu kedudukan mahram dalam perjalanan haji, yaitu keadaan mahram dalam perjalanan pelaksanaan haji yang terjadi sekarang ini. Untuk ini kita landaskan kajian kita kepada hadis dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin wala tusafiranna imra'ata illa wa ma'aha mahram. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah uktibtu fi azwati kaza wa kaza wa kharajat imra'ati hajatan. Qala idhhab fahajja ma'a imra'atika. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan bersendirian atau berkhalwah seorang laki-laki dengan wanita, dan jangan pula pergi seseorang wanita melainkan bersama mahramnya. Maka bangunlah seorang pria bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bertugas di dalam, saya sudah tercatat bertugas di dalam medan perang, ya, sedangkan istriku pergi berhaji tanpa mahram. Nabi SAW menjawab, pergilah berhaji bersama istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini lebih ditekankan kepada menjadi mahram bagi istrinya daripada dia pergi ke medan perang. Artinya seorang istri yang berhaji lebih patut ditemani mahramnya dalam melakukan ibadat haji, walaupun dia telah mendaftarkan diri sebagai prajurit yang harus pergi ke medan perang. Bapak Ibu sekalian, di sini Nabi SAW lebih mengutamakan untuk menjadi mahram bagi istrinya. Terkait dengan itu, bagaimanakah memposisikan seorang wanita yang mau mengerjakan haji tanpa disertai seorang mahram? Jamaah haji Indonesia pada khususnya, mereka berhaji tanpa mahram. Wanita-wanita itu yang pergi tanpa mahram, siapakah orang yang dapat memposisikan dirinya sebagai mahram bagi mereka yang tidak ada mahramnya? Memang Departemen Agama Republik Indonesia di bawah Dirjen Haji
telah membentuk berbagai petugas seperti petugas penyelenggara ibadah haji di setiap tahun pelaksanaan ibadat haji. Tugas mereka lebih umum karena Departemen Agama telah menunjuk petugas yang lebih fokus pada pelaksanaan ibadat haji. Memang jamaah haji pada umumnya pergi ke sana melalui travel khusus yang terdaftar untuk penyelenggaraan manasik haji dengan dikenakan biaya tertentu. Mereka diberikan teori dan praktik berhaji. Pimpinan travel bertanggungjawab dengan mahram sebagai mahram secara berjamaah. Mereka dipisahkan antara calon haji wanita dengan calon haji pria, walaupun jamaah haji wanita itu memiliki mahramnya. Petugas ibadat haji dan pimpinan travel secara bersama-sama menuntun jamaah pria dan wanita di setiap kelompok terbang atau kloter. Selain pimpinan kloter, maka diorganisir pula oleh kepala regu yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya di regu masing-masing. Kepala regu menerima instruksi dari pimpinan kloter di mana semuanya harus dapat mendisiplinkan diri sendiri dan selalu mencari informasi tentang kegiatan jamaah, sehingga tidak ada seorang pun membangkang dan tidak disiplin dalam melaksanakan urusan haji. Kepala regu harus mampu bertindak cepat dalam menerima informasi dari pimpinan kelompok terbang, dan kepala regu harus dengan cepat menyampaikan informasi sehingga gerakan dan informasi harus dikerjakan secara sempurna dan tidak boleh lengah dalam menjaga dan memanfaatkan waktu dan kesempatan. Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah yang dirahmati Allah, petugas penyelenggara ibadah haji adalah sangat terbatas. Demikian pimpinan travel secara berjamaah menduduki posisi mahram bagi mereka yang ketiadaan mahram, sebab kadangkala keterbatasan dana dan waktu tidak mampu seorang yang benar-benar bisa mencari mahramnya, maka untuk itu diperlakukan semacam aturan dalam agama, semacam kaidah yang kita beri nama dengan kaidah usul fiqh, yaitu ad-daruratu tubihul mahdzurat. Karena darurat membolehkan yang terlarang. Pertimbangan ini didasarkan kepada kesukaran mengikut sertakan mahram, karena terkendala dengan keterbatasan calon jamaah bagi wanita. Karena calon jamaah bagi wanita yang mau
mencari mahram, itu harus mendaftarkan diri. Sedangkan wanita itu mendaftarkan diri dengan ketentuan menunggu masa-masa mereka bisa dipanggil dan mendapat seat untuk berangkat. Menghadirkan calon mahram membutuhkan dana yang mana banyaknya seperti calon jamaah haji yang terdaftar, dan menghadirkan calon mahram berbelit-belit, sedangkan kendala dana untuk mengurus urusan keberangkatan. Demikian juga dengan biaya-biaya lain media manasik adalah dana-dana yang harus dibebankan kepada calon yang akan berangkat. Oleh karenanya, memposisikan petugas penyelenggara ibadah haji secara bersama-sama, pimpin kloter, kepala regu, memposisikan diri mereka sebagai mahram untuk jamaah, untuk banyak jamaah haji yang tidak ada mahramnya. Jadi tidaklah mudah untuk menghadirkan calon mahram. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, mereka sebagai petugas yang dibayar negara dapatlah memposisikan diri mereka sebagai orang-orang yang menduduki kedudukan sebagai mahram terhadap mereka yang tidak ada mahram. Sebab jangan sampai kena ketiadaan mahram gagal berangkat untuk melaksanakan ibadat haji yang telah dijadwalkan keberangkatannya, untuk pindah kloter, pindah tahun dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang pelik bagi mereka yang bersangkutan. Bapak Ibu sekalian, di saat-saat seperti inilah dapat diperlakukan aturan khusus untuk mengatasi berbagai kesukaran yang dihadapi calon jamaah haji wanita di Indonesia pada khususnya, dan jamaah haji negara-negara Islam pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, kesempatan dan jatah yang ditentukan pada musim haji tertentu sangatlah sukar untuk digeser dan dijatahkan pada musim haji berikutnya. Jatah yang tersedia pada musim haji itu sangatlah sukar untuk dirubah, sebab jatah yang tersedia telah ditunggu bertahun-tahun, masa menunggunya untuk dapat kesempatan dan dapat seat untuk berangkat. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan yang ada tidak boleh disia-siakan, sebab perjalanan haji sangat terbatas bagi kebanyakan orang. Menunggu panggilan Allah bertahun-tahun untuk dengan penuh kesabaran menunggu masa dari masa untuk dapat berangkat, dapat panggilan pergi berhaji, sehingga tidak terdapat juga kemungkinan yang ada orang yang tidak sempat berhaji karena lamanya masa tunggu, dan di celah-celah itu mereka meninggal dunia karena usia tuanya. Untuk itu, marilah kesempatan yang sedia dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Bapak Ibu sekalian, kita memahami bahwa pekerjaan haji itu pekerjaan yang berat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Untuk itu kita melihat betapa tabahnya dan tekunnya orang-orang yang mendaftarkan diri untuk berhaji dibandingkan dengan masa-masa awal untuk orang yang berhaji kira-kira pada tahun-tahun 70-an itu pemberangkatan haji demikian mudah. Tahun ini umpamanya kita berangkat mendaftarkan diri, tahun ini juga kita berangkat. Tapi untuk masa sekarang kondisi itu tidak bisa berlaku lagi. Selama kita yang di Aceh ini sampai orang harus menunggu sampai 30 tahunan untuk menunggu jatah musim haji. Sehingga ada orang yang kadang-kadang mereka itu karena belum sempat berhaji memakai kesempatan untuk melakukan apa yang namanya umrah dan sebagainya. Bisa juga orang-orang yang memiliki keuangan yang cukup, dana yang cukup, mereka melakukan haji khusus yang masa tunggu mereka tidak begitu lama, mungkin dalam jangka 5 tahun mereka bisa terpanggil. Agama memberi beban kepada kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Haji ini harus dikerjakan dengan syarat-syarat tertentu. Bagi mereka yang tidak mampu, maka itu tidak dibebankan. Tidak dibebankan untuk berhaji. Bagi yang mampu atau mereka tertarik untuk berhaji, berupaya, berhilah, sehingga kita melihat ada orang-orang yang kira-kira pekerjaannya tidak tetap, tapi dia bisa berhaji. Ada orang sebagaimana yang kita lihat disiarkan melalui surat kabar, ibu-ibu bisa berhaji, dia berjual beli keripik, suatu saat cukup uang untuk berhaji. Dan macam-macam jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang berbuang sehingga dia bisa berhaji lebih cepat dibandingkan dengan kondisi yang tersedia. Untuk itu memang pimpinan-pimpinan travel mereka ada jatah khusus yang bisa berangkat haji sebab mereka memimpin jamaah-jamaah yang bakal melaksanakan pekerjaan haji. Bapak Ibu sekalian, agama memberi kita jalan dan tidak dipaksa untuk berhaji kalau memang kemampuan tidak ada. Kalau tidak ada hambatan, maka haji itu wajib dilakukan. Kadang-kadang seperti yang terjadi di masa Covid, pernah jamaah haji Indonesia 2 tahun tidak diberangkatkan karena itu adalah musibah dunia Covid yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat sedunia, sehingga 2 tahun secara berturut-turut jamaah Indonesia tidak diberangkatkan. Bahkan jamaah dunia haji sedunia tidak jadi berangkat berhaji lantaran pemerintah Arab Saudi tidak memberi izin kehadiran jamaah untuk berhaji karena
bencana yang menimpa dunia, yaitu COVID-19. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini orang-orang Arab sendiri dibatasi untuk berhaji, dibatasi. Dan tahun ini kita pahami jamaah haji itu diperketat, diperiksa demikian teliti, sehingga tidak boleh seorang lolos tanpa memiliki syarat-syarat khusus untuk melakukan haji. Begitulah pemerintah Arab Saudi sebagai pelaksana daripada urusan haji dan umrah. Mereka yang mengatur urusan-urusan perjalanan untuk Bapak Ibu yang terpanggil berhaji ke Makkah pada musim haji. Oleh karenanya, kesempatan untuk berhaji itu terbatasi dengan dana, terbatasi dengan kesehatan, terbatasi dengan macam-macam kondisi lainnya yang berada pada diri masing-masing orang. Oleh karenanya, kalau mereka itu sudah terpanggil, sudah ada seat, berusahalah sebaik-baiknya untuk ikut serta berangkat pada kloter-kloter tertentu. Dan sampai dengan tanggal 10 Juni ini masih ada jamaah Aceh yang akan berangkat menuju Arab Saudi. Mudah-mudahan mereka diberi kesehatan semua, diberi kesehatan, diberi kemudahan, tidak ada hambatan apa-apa dalam melaksanakan ibadat haji ini. Agama sebagaimana saya katakan tadi memberi kita aturan-aturan khusus. Manakala seorang wanita tidak memiliki mahram, padahal dia sudah terpanggil untuk berhaji, harus ada usaha untuk berangkat. Karena sebagaimana saya katakan tadi, petugas pelaksanaan ibadat haji yang ada di kloter, yang ada di tingkat nasional, mereka itu berusaha menjaga jamaah haji Indonesia, karena jamaah kita ini termasuk jamaah yang dianggap terdaftar semuanya. Tidak ada yang datang tanpa terdaftar. Semuanya memiliki tempat tinggal yang jelas, hotel dan sebagainya. Bahkan untuk kita orang Aceh, dengan izin Allah, diberi bantuan oleh Wakaf Rumah Aceh, Wakaf Habib Muga, yang kira-kira dapat sangat memadai untuk belanja-belanja ketika seseorang itu berhaji. Sampai lebih kurang kira-kira ada 4 jutaan yang untuk tiap-tiap jamaah Aceh yang berangkat berhaji dibayar. Sebab Habib Muga itu mula-mula punya rumah-rumah yang sekarang rumah-rumahnya itu sudah jadi masjid, kemudian diganti oleh pemerintah Saudi tanah yang menjadi wakaf Habib Muga. Tanah-tanah itu didirikan hotel, ada yang berbintang 4, berbintang 5, lalu disewakan oleh badan tertentu, dan dari hasil sewa itu untuk jemaah Aceh tidak ditempatkan di hotel itu, tapi mereka diberi santunan
berupa dana dan biaya-biaya tertentu yang diterima oleh setiap jamaah Aceh. Begitulah ketika Allah memberi kemudahan khususnya untuk orang Aceh. Bahkan satu saat pemerintah Soeharto pernah mau kira-kira mengambil posisi untuk mendapat juga wakaf dari Habib Buga, tapi kemudian oleh badan penyelenggara wakaf di Saudi Arabia tidak diizinkan, sebab si wakif Habib Buga itu sudah menetapkan yang bisa menerima itu adalah orang-orang Aceh, masyarakat Aceh, keluarga-keluarga Aceh yang belajar di sana. Mereka lah yang berhak diberi santunan atau tinggal di rumah-rumah wakaf itu. Selain dari itu tidak boleh. Sehingga sampai sekarang mudah-mudahan semua orang Aceh itu termudahkan dalam memperoleh dana, yang dimana daerah-daerah lain di Indonesia tidak akan ada kondisi seperti kita masyarakat Aceh. Mudah-mudahan Allah terus-menerus akan membantu masyarakat kita, khusus orang Aceh, dalam pelaksanaan ibadat haji, karena sangat terbantu dengan dana-dana yang diberikan itu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini ada manfaatnya. Kita meminta supaya Allah memberi kesempatan kepada bapa-bapa, ibu-ibu yang belum berhaji, supaya sempat diberikan kesempatan berhaji di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amaltu su'an aw dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول من